عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Udah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Karena Bu Okta ya. Semoga Iya, Bu. sehat-sehat semua Bu Okta ya. Iya, lagi pilek soalnya. Ya Safakillah. Iya, amin. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah kepada Ibu Okta ya. Iya, Bu. Untuk selanjutnya acara adalah pembukaan dari Ketua DPC PKS Kemang Bapak Ahmad Sudarsono. Mangga untuk waktunya dipersilahkan. Belum dibuka Pak mic-nya Pak. Pak Ahmad, mic-nya belum dibuka. Mic-nya. Belum di-unmute, Pak. Oh iya, oke. Sudah kedengaran? Sudah ya? Dengar, Pak, jelas. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Emil selaku Ketua SPKK DPC PKS Kecamatan Kemang, kemudian Ibu Dewi selaku narasumber untuk pembicara pada kesempatan hari ini, webinar SPKK PKS Kecamatan Kemang yang luar biasa yang insya Allah akan menyampaikan terkait dengan pandemi di era digital. Nah, bikin galau. Ini judulnya bikin penasaran ya. Sebenarnya yang bikin galau itu apanya ya, pandeminya atau digitalnya gitu. Jadi ini luar biasa memancing banyak pertanyaan nih. Dan menurut saya ini cukup bagus kalau kita ikuti sampai selesai nanti. Ibu-ibu diharapkan bisa menyimak, kemudian bisa mendengarkan dan bisa bertanya. Yang bikin galau itu apanya gitu ya. Bikin galau apakah pandeminya atau digitalnya. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya di pagi hari ini. Kita semuanya bisa bermuajahah meskipun secara virtual ya. Pakai Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi
spirit kita untuk berthalabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk sharing ilmu, untuk mencari banyak hal yang kita dapatkan ya dari webinar-webinar seperti ini, dan mudah-mudahan sekali lagi menjadi keberkahan kepada ibu-ibu, dan wabil khusus apalagi di kemarin ya, belum lama ini ada momentum khusus buat ibu-ibu ya, dan ini menjadi hal yang positif dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh SPKK PKX Kecamatan Kemang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ya sekali lagi bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu khususnya ya ketika kondisi pandemi sekarang, kemudian apalagi di era digital ya. Saya pun juga apa nih kaitan antara pandemi dan digital ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang punya anak yang sekolah di era PJJ mungkin ya, pembelajaran jarak jauh atau apakah yang biasa online ya atau marketplace, atau bisa juga pemanfaatan sarana digital ketika di era pandemi mungkin ya. Mungkin maksudnya ke arah sana ya. Dan ini sekali lagi ini suatu kegiatan yang sangat positif, kegiatan yang bagus sekali, dan mudah-mudahan bisa banyak ilmu yang didapatkan dari kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya DPC PKS Kemang terus mendorong ya kepada para kader khususnya ibu-ibu untuk terus berkarya, kemudian terus berkontribusi kepada umat, apalagi sekarang dengan branding baru PKS ya. Ini di belakang saya ya, mungkin ibu sudah pada tahu ya. Di background saya ini logo baru PKS dengan logo baru dan semangat baru nih, milenial banget ya. Ini orange. Ini kayaknya ibu juga banyak sudah mulai udah ininya nuansa orange nih banyaknya nih. Sudah mulai banyak yang menggunakan atribut-atribut yang bernuansa orange. Nah, ini spirit baru ini mudah menjadi suatu hal yang positif bagi kita semua ya. Bahwa PKS lebih fresh, lebih segar, dan tentunya insya Allah juga ke masyarakat lebih giat dan lebih siap untuk berkontribusi kepada masyarakat, sehingga PKS dengan slogan barunya bersama melayani rakyat itu bukan sekedar slogan tetapi juga fakta dan realita, dan itu menjadi kerja nyata buat kita semuanya, apabila khusus buat ibu-ibu ya. Berikutnya lagi insya Allah juga PKS dengan struktur barunya di tingkat DPP sudah terbentuk struktur baru dengan Ustadz Salim Segaf masih dengan sebagai Ketua Majelis Syuro, kemudian Presiden partainya dengan Ustadz Ahmad Sehu atau Asik, dan lain-lain. Dan insya Allah besok, mulai hari ini tanggal 26 dan 27, itu ada pelaksanaan musyawarah wilayah, muswil tingkat provinsi, dan hari Senin besok tanggal 28 ada musyawarah tingkat daerah, ada pengumuman dan pelantikan pengurus baru di tingkat DPD ya, DPD Kabupaten Bogor, di tingkat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan adanya logo baru, kemudian struktur baru ya, PKS makin tadi ya makin bisa melayani rakyat, dan insya Allah bersama-sama kita akan memperjuangkan kepentingan umat ya. Dan ibu-ibu wabil khususnya ya, emak-emak ya, ayo kita bersama-sama kita bangun Indonesia dengan rasa cinta dan kasih sayang dari seorang ibu dan emak-emak ya, wabil khusus untuk wilayah Kemang ya. Demikian sekali lagi jam konferensi kepada para panitia yang sudah menyiapkan agenda ini luar biasa. Ini patut apresiasi, dan kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini luar biasa menyampaikan waktu di saat sela-sela. Tadi ada yang sambil masak ya, sambil apa gitu. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat ibu-ibu semuanya. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran atas segalanya, dan semoga agenda ini lancar dan ibu bisa menyimak dengan baik apa yang oleh ibu-ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Ahmad atas pembukaannya.
Untuk selanjutnya kita lanjutkan dari Ketua SPKK kepada Ibu Emil, dipersilahkan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes ya Bu, kedengeran suara saya nggak Bu? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, jazakumullah atas kesempatan ini ya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah hadir pada hari ini, wabil khusus Ketua DPC yang luar biasa selalu mensupport ini kegiatan-kegiatan SPKK, selalu siap ya diminta bantuan, baik bantuan kehadiran ya maupun bantuan dana. Ya, takbir buat DPC ya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Siap. Ya, seluruh pengurus DPC ya. Kemudian juga untuk seluruh pengurus SPKK Kemang yang luar biasa ya. Kita sebetulnya intinya cuma bertiga ya. Ya alhamdulillah ini saya dibantu oleh orang-orang yang hebat luar biasa ya. Hanya dengan bertiga ya, tapi juga dibantu sih sama yang lain ya. Cuma intinya bertiga alhamdulillah saya dibantu banget apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Ketika saya hanya bisa lewat WA aja ya meminta ini dan itu ya alhamdulillah terlaksana kegiatan webinar ini ya. Oke. Kemudian juga buat seluruh peserta yang hadir, jazakumullah sudah menyempatkan hadir di acara ini ya. Tentu mungkin ini adalah jam-jam sibuk ya para ibu ya yang harus menyiapkan sarapan pagi buat anak-anaknya, harus nyuci, harus bebenah ya. Mudah-mudahan Allah gantikan ya, Allah berikan yang lebih baik ya. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan peran-peran itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang pertama ya alhamdulillah ini adalah program SPKK Kemang yang ketiga di masa pandemi ini ya. Waktu itu kita webinar juga di saat Maulid Nabi ya. Saat Maulid Nabi, kemudian ada yang kedua pembagian bingkisan untuk ketua-ketua RKI ya. Jadi ketua Rumah Keluarga Indonesia di DPRA. Ada 8 orang ya alhamdulillah kita kemarin memberikan bingkisan ya sebagai ucapan terima kasih selama ini sudah membantu kegiatan kita di Kemang ini dan mudah-mudahan kita masih bisa tetap bersinergi ya di masa seperti ini. Inginnya sih memang kemarin ada permintaan ya, kenapa di daerah nggak ada bansos lagi ya, nggak ada baksos, nggak ada sembako, ya doakan aja mudah-mudahan SPKK ya bisa bersama DPC tentunya ya dan seluruh kader ya bisa memberikan kontribusi yang nyata ya di masyarakat. Kalau dari kami sih terus terang memang masih agak belum berani ya ngadain acara yang kumpul-kumpul dengan pandemi yang seperti ini. Mudah-mudahan kalau semakin menurun dananya ada, ya insya Allah kita akan coba lagi mengadakan acara-acara yang sifatnya langsung ya ke masyarakat gitu ya seperti itu. Kemudian kami juga mohon maaf ya kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan hari ini ya. Tapi harapannya sih walaupun dengan webinar ya mudah-mudahan bisa tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat minimal pencerahan ya. Walaupun mungkin sebetulnya ada beberapa yang minta ada YouTube dong gitu ya biar bisa ikutan dengar ya, mohon maaf juga ya, mudah-mudahan sih nanti acara ini sudah di-record ya, mudah-mudahan nanti bisa di upload di YouTube sehingga bagi yang tidak hadir ya, kader-kader yang belum bisa pada hari ini bisa menontonnya di YouTube. Mungkin itu aja dari saya, sambutan singkat ya, mohon maaf lahir batin ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan
pencerahan buat saya dan juga ibu-ibu semua. Tadi judulnya kata Pak Ahmad bikin galau ya, bikin penasaran ya. Pandemi di era digital ya, bikin galau ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Emil atas pembukaannya dari SPKK. Alhamdulillah ya, Bu Dewi sebagai pengisi sudah siap, alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu berpanjang kata ya Bu Dewi ya. Belum di unmute Bu, tadi udah ya? Halo Bu Dewi? Kedengaran suara saya? Eh, Kedengaran? Nah kalau gitu kedengaran Bu. Bu Heti, Afwan. Iya. Sebelum Bu Dewi, saya ingin menampilkan Oh dulu. iya, Ya, sebentar Bu acara Dewi ya. Enggak, silakan. Kita Mungkin hanya share 5 dulu. menit ya. Kemarin seperti saya sampaikan, ya alhamdulillah SPKK Kemang mengadakan acara pemberian bingkisan di markas DPC hari Rabu tanggal 23 Desember. Nah, inilah hasil dokumentasinya acara kemarin ya. Perjuangan wanita keadilan menjadi tiang negara dan agama, madrasah bagi generasi masa depan, tangan mengayun siap sosok fajar Islam. Perjuangan wanita keadilan menjadi tiang negara dan agama, madrasah bagi generasi masa depan, tangan mengayun siap sosok fajar Islam. Melahirkan wanita Indonesia cerdas dan bertakwa, berakhlak mulia dan mulia, cermin keagungan negara. Dalam segala tentang menyambut perjuangan wanita keadilan, berduri dan terbuka untuk Tuhan mujahidah wanita keadilan. Dalam segala tentang menyambut perjuangan wanita keadilan, berduri dan terbuka untuk Tuhan mujahidah wanita keadilan. Perjuangan wanita keadilan menjadi tiang negara dan agama, madrasah bagi generasi. Iya, itu ya. Itu belum sempat di off ya Bu tadi ya? Musiknya belum di off Bu. Coba PPT-nya coba Bu. Nah, oke. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Emil. Semoga selanjutnya seperti halnya kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, kita masih bisa berbagi dengan masyarakat. Saat ini dikarenakan kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk adanya acara berkumpul, sehingga semoga Allah memudahkan urusan kita dan semua rakyat Indonesia, terutama di Kecamatan Kemang.
Selanjutnya mungkin kita langsung ke Bu Dewi saja ya. Bu Dewi sudah siap untuk menyingkat waktu. Jadi memang betul kata Pak Ahmad, dari judulnya sepertinya memang ini ya, apa sih yang bikin galau gitu ya. Saya sendiri aja punya anak kecil gitu kan, ya yang masih sekolah SD, sedangkan saya harus bekerja. Nah, itu tuh bikin galau gitu. Kalau anak saya tidak dikasih gadget, tidak bisa belajar. Tapi kalau misalnya dikasih gadget, sama aja belajarnya sedikit, banyak kan pegang gadgetnya gitu ya. Dan itu tanpa pengawasan pula gitu. Nah, itu yang bikin galau itu sebetulnya. Jadi bukan pandeminya sebetulnya sih Pak Ahmad ya. Kalau pandeminya sudah qadarullah ya, kita mau mau menyesal, kita mau apapun udah terjadi gitu istilahnya. Tapi mungkin ini efek dari itunya itu yang bagaimana sih seharusnya kita ini dengan kondisi sekarang, baik ibu-ibu di rumah kan, mungkin ibu-ibu di rumah juga anaknya nggak satu ya, bisa jadi satu handphone dipakai bareng-bareng, semuanya belajar daring gitu. Itu juga lumayan bikin pusing ya buat para ibu-ibu dan ayah-ayah di rumah gitu. Nah, semoga dengan sekarang ini kita paling tidak ada tambahan ilmu apa sih untuk bisa mengatasi pandemi eh, ini dengan pembelajaran dan penggunaan gadget supaya bisa bijaksana gitu ya. Itu aja. Semoga untuk selanjutnya kepada Bu Dewi dipersilahkan. Oh, sebelumnya saya ini dulu ya. Saya share ini dulu ininya beliau nih. Apa? Bio. Nah, ini Bu Dewi Anggraini. Beliau mempunyai moto hidup nih, katanya, jadilah hidup yang memudahkan orang lain. Masya Allah, Bu Dewi ini subhanallah seorang ibu yang Bu Emil, sepertinya Bu Heti mati ya ininya. Kayaknya hilang sinyal ya. Dia kehilangan sinyal. Oke, jadi ini kita nggak bisa klik ya karena Bu Heti yang sedang share screen nih, jadi kita nggak bisa menggantinya. Jadi inilah apa yang bikin galau tuh ya. Oke. Ya. Hilang sinyal ya, Bu Heti oh, udah masuk lagi. jadi ngomong sendiri ini saya tadi ya. Silakan Bu Heti. Iya, mohon maaf Bikin, ya. bikin galau ya internet ya Bu ya. Iya betul Bu, aduh. Iya, sudah kelihatan belum ya Bu? Lagi loading sepertinya. Si loading ya. Iya. Atau mungkin saya coba punya saya tutup dulu ya layar saya ya. Iya. Silakan. Harus banyak bersabar menggunakan digital ini Bu. Iya betul, memang betul. Soalnya benda mati kan. Iya betul. Bu Iya. Heti, boleh bantu Oke, saya boleh Bu Amil. Iya. Ditutup dulu Bu Heti. Iya, betul. Ya, saya tadi udah buka alhamdulillah. Oke. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Oke. Udah kelihatan ya, Bu? Oke. Sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi beliau ini memang kalau saya katakan berarti kan pakar bagian publikasi ya dan media massa. Masya Allah. Nah, jadi sejak beliau dulu kuliahnya di ini ya Bu, awalnya itu Awalnya mah di Bogor, di Bogor, cuma terus mengambil doktornya di Malaysia. Malaysia di Universitas Kebangsaan. Kebangsaan Malaysia ya. Hmm. Nah, sejak itu baru beliau melanjutkan terus penelitian sampai sekarang. Dan sangat padat jadwalnya kalau saya lihat dari CV-nya ini ya, Bu. Tahun 2019 baru ketemu Bu Dewi, saya juga ya, Bu. Iya, setahun sudah ya. Alhamdulillah, iya. Nah, ini pendidikannya 2001, S1 di
Universitas Ibnu Khaldun ya? Iya, Iya, betul tempat sekarang mengabdi juga ya, Bu ya? balik ke kandang. Iya, betul ya. Masya Allah. Tahun 2016 menyelesaikan doktor di Universitas Kebangsaan Malaysia. 2000. Nah, itu sampai sekarang masih mengabdi di Oh, sempat di IPB tahun 2010 ya, Bu? Iya, S2 itu ya, Bu, magisternya ya? iya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini pengalaman organisasinya ya, Bu. Masya Allah, banyak sekali sejak 2007 sampai 2019. Sampai hari ini sebetulnya ya, Bu ya. Masih dengan beberapa kegiatan yang banyak, Bu. Ini sempat di Walhi, terus anggota Forum Koordinasi Pembangunan. Terus jadi staf bidang media di atas pendidikan KBRI Kuala Lumpur. Dewan Pers PPI Dunia, Masya Allah, sudah mendunia Bu Dewi ya. Juga Dewan Pembina Rumah Yatim Aska Askia. Kedua bidang publikasi entrepreneur Alisa Hadiza Ismi, wilayah Bogor, Masya Allah. Juga mengelola konten siaran radio di Kepulauan Riau lagi ya, Bu. Masya Allah. Wah. Sampai sekarang. Terus ini Gudep Ketua Bidang Media dan Publikasi di Kuala Lumpur sampai sekarang, walaupun sudah di Indonesia ya, Bu ya. Iya. Iya, Koordinator Mahasiswa Indonesia Asia Oceania, Ketua Bidang Lembaga Kerjasama Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia sampai sekarang, dan juga ikut di SPKK Kemang sebagai tutor SKI juga ya, RKI ya, Bu. Mentor RKI ya, Bu. Insya Allah luar biasa ya. Ini pengalamannya tuh. Beliau pernah jadi reporter di Radio El Sinta, jadi dosen media dan komunikasi di Universitas Batam, GRA Research Development Media and Communication FSSK UKM. Aduh, itu bahasanya agak berat ya, Bu ya. Intinya penelitian ya, Bu ya. Iya. Iya, tentang penelitian. Lalu jadi dosen media dan komunikasi di Universitas Pertahanan Nasional. Di mana tuh, Bu? Di Pondok Labu, UPN. Oh, OPN, baiklah. Di Al Azhar pernah juga dosen komunikasi. Masih sampai sekarang Oh, masih. masih. Nah, sekarang di UIK ya, Bu, dosen komunikasi dan penyiaran. Baru tahun ini. Jadi Biar lebih dekat dengan ibu-ibu di Bogor ya. Kayaknya Bu Hetty menghilang lagi nih. Oke. Lanjut 2020 jadi sekretaris program studi komunikasi dan penyiaran sampai sekarang ya, Bu ya. Ya, baru ya, Bu. Ya, insya Allah juga mau buka S2 ya, Bu Dewi ya. Iya. Mau buka Insya S2 Allah. di UIK ya, mungkin kalau ada yang berminat silakan ya mendaftar ya. Bu Dewi sedang menyiapkan ya untuk jurusan ini ya. Kemudian 2017 sampai sekarang jadi CEO, 2018 juga masih co-founder Syukur ya. Oke, lanjut ya. Sambil nunggu Bu Hetty, ya ini penerbitan ilmiahnya. maaf, Bu, aduh ini sinyalnya nih timbul tenggelam begini ya. Enggak, lanjut Bu. Iya. Ini penerbitan ilmiah beliau ya, yang Masya Allah sudah sangat banyak, dan bahkan sudah bukan bahasa Indonesia lagi ya, Bu, sudah bahasa Inggris ya, Bu. Masya Allah, segitu banyaknya. Harus masih banyak belajar sama Bu Dewi nih ya, Bu Dewi. Enggak lah, Bu, sama-sama belajar kita. Hidup harus terus belajar. Amin. Ini yang terakhir, ini share screen-nya Bu Emil punten. Halaman terakhir. Ini penerbitan buku. Ini buku penerbitan Bu Dewi ya, Bu Dewi ya? Iya. Graduate Before Time 2015. Dari Kami Untuk Negeri, mencerdaskan anak bangsa di negeri jiran. Aduh, saya penasaran nih yang mencerdaskan anak bangsa di negeri jiran nih. Boleh, Bu, masih bisa dibeli online di Gramedia. Masya Allah. Baiklah. Saya maaf ya, Bu, saya baru tahu nih yang mencerdaskan anak bangsa di negeri jiran ini nih. Ya, anak Indonesia ya. Banyak Iya, anak betul, Indonesia Masya yang nggak sekolah Allah. ternyata di sana. Iya, baik. Itu sih kurang lebih ya. Biodata Ibu Dewi Anggraini, MSI, PhD yang luar biasa, sangat banyaknya.
Bangga, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung aja ya Bu, supaya lebih singkat waktunya. Oke, baik. Oke, alhamdulillah alamin. Suara saya terdengar ya? Jelas ya? Jelas Bu? Oke. Eh, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah tiada hentinya sehingga hari ini di tengah pandemi yang semakin menggila ya, kita masih bisa bertahan. Bahkan pandemi sudah bermutasi dengan virus terbarunya yang kecepatannya 70 kali lipat dibandingkan virus sebelumnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita meskipun virus corona berkeliaran di sekeliling kita, kita tetap bisa bertahan, menjaga kesehatan, menjaga keluarga kita, dan tetap bersabar dalam kondisi ujian ini untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, agar Allah juga memudahkan kita melewati masa-masa sulit ya pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat SPKK Kemang yang terus bergiat ya mencari tema-tema menarik di tengah pandemi ini agar sahabat-sahabat PKS terutama ibu-ibu muslimah ya bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan untuk sama-sama kita belajar memperkaya diri meskipun harus dijalankan secara daring. Jadi tidak ada alasan menyerah sesulit apapun kondisinya selama kita iman masih dikandung badan dan nafas masih dikandung badan, insya Allah kita akan tetap memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehingga menjadi amal jariah buat kita nantinya, insya Allah. Terima kasih juga buat Pak Ahmad yang sudah support ya kegiatan SPKK, ide-ide dari Ibu Ketua kita Bu Emil untuk kegiatan webinar ini dan sahabat-sahabat SPKK semua yang ada di Ranting untuk memberikan dukungan suksesnya pelaksanaan kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya itu era digital bikin galau. Tapi kalau saya itu no galau ya sebenarnya. Jadi kondisi sesulit apapun tidak ada rumus galau bagi saya. Justru kehadiran digital media yang suka atau tidak suka semua orang pada hari ini harus dipaksa beradaptasi dengan media baru ini, harusnya akan memudahkan kehidupan kita. Walaupun pada kenyataannya tidak sesuai dengan teori ya, karena kita sudah berpuluh-puluh tahun terbiasa dengan keadaan face to face, terbiasa dengan kegiatan yang kita lakukan secara offline, tapi kita harus berpindah melalui dunia maya. Tidak bisa lagi berjabat tangan, tidak bisa lagi melihat ibu guru dengan gerak tubuhnya yang melotot saat mengajarkan matematika, hanya bisa melihat lewat layar kaca. Ibu guru harus bersabar karena kadang-kadang jaringan internet juga tidak jelas sehingga siswa tidak memahami apa maksud pesan yang disampaikan oleh ibu guru. Nah, inilah yang dihadapi oleh ibu-ibu hebat yang ada di rumah yang harus beradaptasi menghadapi situasi ini. Jadi saya berharap materi yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan bisa lebih menguatkan kita untuk melewati kehidupan daring kita sepanjang corona ini masih berlangsung. Kita tidak boleh menyerah ya, walaupun corona ada di sekeliling kita, kehidupan kita harus terus berlanjut dan kita harus menjadikan media digital ini sebagai sahabat kita. Kalau istilah pemerintah bersahabat dengan corona ya, corona ini suka tidak suka kita harus terus menjalankan kehidupan dan kita harus bersahabat dengan corona. Tapi bagi saya kita tidak saja bersahabat tidak gimana mungkin kita akan bersahabat dengan corona? Yang tepat itu adalah kita bersahabat dengan media yang akan memfasilitasi kita untuk memudahkan interaksi sosial dan menanamkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang diberikan, keadaan yang diberikan oleh Allah pada saat ini sesungguhnya adalah karena kita mampu melewatinya. Jadi ibu-ibu yang hadir pada hari ini sudah ada 29 ibu-ibu ya. Materi kita ini sebenarnya fun ya, menyenangkan dan saya akan memberikan panduan kepada ibu-ibu apa sih caranya
untuk kita bisa beradaptasi dengan media baru ini. Dan sebagai ibu-ibu yang bukan lahir di zaman now, apa yang harus dipersiapkan agar kehadiran media digital ini bisa menjadi sahabat kita dan mendampingi anak-anak kita untuk menggunakan media digital ini tanpa harus membuat mereka terancam, ya. Jadi setiap situasi, setiap keadaan yang diberikan, suka atau tidak suka, kita harus mencari cara bagaimana kita bisa beradaptasi. Harus mencari cara bagaimana kita menemukan zona nyaman menggunakan sarana yang diberikan. Media digital yang sudah ditakdirkan pada hari ini menjadi sarana untuk kita bisa bersilaturahmi. Untuk saya bisa ketemu Bu Emil, udah hampir setahun ya Bu Emil kita nggak ketemu ya. Nggak kerasa. Masya Allah ya. Jadi memang inilah sarana kita untuk bisa tetap membangun ukhuwah, membangun silaturahmi, tetap berkoordinasi, menjaga komunikasi yang baik. Tadi kita sudah mulakan kegiatan kita dengan bacaan Al-Quran. Ibu Okta membacakan dengan sangat sahdu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap khidmat menjalani pembelajaran ya, sharing kita pada hari ini terkait digital media dan COVID-19 ya. Jadi no galau ya, kalau materi kita adalah digital media bikin galau, maka saya merubahnya media digital tidak akan membuat galau. Jadi kegalauan-kegalauan yang lahir akibat media digital ini akan kita berikan solusi dengan menjadikan kita tidak perlu galau dalam beradaptasi dengan seluruh perubahan sosial baru yang ada di masa pandemi ini. Mari kita mulakan sharing kita ya, pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Share screen saya kelihatan ya Ibu-Ibu? Jelas, Bu. Oke, jadi data terakhir tadi malam ya saya dapatkan dari website COVID-19 itu jumlah pasien COVID tercatat tadi malam bertambah sebanyak 2.099 orang. Ini kondisi terkini hari ini. Jadi ini yang terkadang kita terlepas pandang ya. Dalam keseharian kita menemani anak-anak di rumah sepanjang masa pandemi ini, ibu-ibu sudah mulai banyak mengeluhkan bosan, pusing, anak-anak tuh belajar handphone rebutan, atau terpaksa harus membiarkan anaknya diam dengan handphone dan isi ibu-ibunya sibuk di dapur. Yang penting anaknya anteng. Tapi bukan ngerjain tugas, yang ada malah anaknya sibuk sendiri, ibunya juga sibuk sendiri. Pekerjaan ibu jadi lebih bertambah sejak masa corona ini. Dan ibunya juga kadang-kadang bingung, dia nggak tahu cara menggunakan digital media ini untuk mengajarkan anak-anaknya menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Ada yang menggunakan metode Google Meet, ada yang menggunakan Google Class, atau guru-guru ada yang menggunakan aplikasi sendiri ya kayak seperti learning system untuk anaknya bisa login di situ dan mengambil soal yang dikerjakan sampai akhirnya disubmit kembali soal-soal itu. Dan si ibu-ibu yang ada pada zaman sekarang ini kebingungan, dia sendiri nggak ngerti gimana cara menggunakannya, bagaimana dia mengajarkan anaknya. Dan akhirnya dia melepas anaknya belajar secara otodidak, dan di sela-sela dia menggunakan sarana komunikasi ini, alat digital ini, ternyata anaknya juga lelah dengan cara penggunaan media digital, dia malah buka YouTube. Dia malah berchatting dengan temannya dan akhirnya tugasnya tidak selesai. Setelah ibunya memasak, barulah dia akan merengek dan meminta ibunya untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Tapi ini fakta yang terjadi mungkin untuk kita yang mendapatkan jaringan internet. Untuk kita yang memang koneksi internetnya walaupun on off ya, mati kadang hidup lagi, tergantung pocket ya. Kalau dia bisa beli kuota bulanan mungkin internetnya oke. Kalau dia nggak bisa beli kuota bulanan ya otomatis dia harus mengandalkan kuota gratisan ya, wifi yang bisa didapatkan di polsek-polsek ataupun di koramil-koramil untuk mengerjakan tugas, karena sekolah ini harus tetap berjalan.
pelajaran harus tetap diselesaikan dan semester harus tetap melakukan UTS-nya, ujian-ujiannya, dan guru-guru juga harus tetap melakukan tugasnya, melakukan pembelajaran kepada siswanya. Tapi terkadang materi-materi yang sudah disiapkan sesuai dengan kurikulum yang sudah dikonsepkan oleh sekolah-sekolah tidak bisa maksimal 100% diberikan kepada siswa. Siswanya nggak sanggup menerima materinya. Belum lagi cara penyampaian gurunya yang tidak maksimal sehingga murid tidak paham apa yang dimaksud oleh gurunya pada saat pembelajaran daring dijalankan lewat Zoom kah ataupun lewat Google Meet kah, dan ataupun ada yang guru yang sengaja membuat YouTube ya video sendiri untuk panduan bagi siswanya belajar di rumah. Banyak sekali metode-metode ini untuk kita yang memang kondisi internetnya oke, tidak ada masalah. Tapi ternyata ada sekelompok ibu yang tidak sama sekali bisa mendapatkan jaringan internet. Bahkan untuk nelpon aja itu susah, mau beli pulsa 10.000, 5.000 itu susah banget. Nah ini apa? Apa yang terjadi? Bagaimana nasibnya anak-anak kita yang ada di pulau-pulau, anak-anak kita yang ada di perbatasan-perbatasan, atau anak-anak kita yang ada di kabupaten, mungkin teman-teman yang di Rancabungur, yang di Nanggung, itu mengalami kesulitan yang luar biasa untuk bisa terlibat dalam pembelajaran daring ini. Saya sendiri yang sudah level mahasiswa, 30% mahasiswa itu mengeluhkan tidak bisa ikut belajar daring, kecuali saat mereka turun ke satu lokasi yang memang ada sinyal teleponnya. Jadi perkuliahan terpaksa tidak berjalan dengan maksimal, apalagi anak-anak kita yang memang masih sekolah dasar. Dan ini pasti sangat kesulitan harus beradaptasi mengerjakan tugas-tugas melalui daring. Jadi ibunya juga udah pusing, gurunya juga pusing, muridnya apalagi semakin pusing. Nah, apakah kita akan menyerah dengan situasi ini? Tentunya tidak ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk kita bisa melewati situasi ini dengan prima ya. Kita tetap berjaya, kalau bahasa orang Melayunya itu berjaya. Jadi tidak ada alasan untuk kita kalah dengan COVID, kalah dengan digital media, kalah dengan sekolah daring. Tidak ada alasan. Pastikan seluruh ibu dia punya kemampuan untuk mencari cara bagaimana mendampingi anak-anak tetap menjalankan pembelajaran online ini. Mari kita lihat satu gambar ya selanjutnya. Nih kondisi ibu nih ya. Yang ini ibu yang bersahabat. Kalau ibu yang sebelumnya itu ibu yang pusing, harus marah menjadi satgas ya untuk anak-anaknya saat anaknya berebut handphone cuma satu, kakak dan adiknya harus belajar online. Tapi ibu yang selanjutnya dia bisa berkompromi. Penggunaan gawai pada anak, terutama anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja ya SMP, ini memang rentan. Tetapi ada ibu yang bisa bersabar menjadi sahabat untuk anak-anaknya sehingga penggunaan digital media ini tidak mengancam anak-anaknya, bahkan dia bisa memberikan pengawasan yang ketat untuk buah hatinya. Anak adalah amanah ya untuk buah hatinya, agar dia tidak tersesat pada saat dia menggunakan gadget, menggunakan gawai ya. Dan masalah yang paling besar setelah setahun terakhir ya, ternyata penggunaan handphone yang tidak dikawal itu malah justru akan mengancam keselamatan mental anak kita, keselamatan jiwa anak kita, keselamatan psikologis anak kita. Jadi sebelum ada corona pun sebenarnya gadget ini udah bikin galau. Kalau anak nangis, kita selalunya membujuknya dengan handphone. Mungkin ibu-ibu yang masih anak-anaknya balita ini berasa banget ya. Kebetulan saya anaknya udah gede-gede, jadi nggak jadi masalah. Untuk ibu-ibu yang masih balita, pasti sekarang itu membujuk anaknya itu ya dari banyak survei yang dilakukan, handphone itu adalah sarana yang paling mudah untuk membuat anak diam. Entah itu menontonkan bacaan alif bata atau cerita-cerita sahabat Nabi dan sebagainya melalui media daring ini, tetap saja anak-anak berubah polanya kalau ibu tidak mendampingi anaknya saat menggunakan media digital, saat dia menggunakan handphone. Anggap saja misalnya ibu ini lagi banyak setrikaan, lagi banyak cucian, anaknya rewel, ya udah nih handphone
3 jam tuh ibu sibuk bak big bek sampai selesai masak tuh 3 jam anaknya dia biarin menggunakan handphone. Setelah dia beres, terus nanti udah capek dong, udah nyapu, udah ngepel, udah segala macam. Terus begitu dia baru mau gendong anaknya dengan kondisi lelahnya, capeknya, dia sibuk juga dengan handphonenya. Akhirnya hilanglah, lost contact ibu dan anak. Ibu yang sudah lelah dari dapur tadi, begitu dia bertemu dengan anaknya yang sudah dia bujuk dengan handphone, ibunya juga sibuk membalas pesan-pesan yang sudah ketinggalan sejak 3 jam berlalu. Apa yang terjadi dalam proses 3 jam ini? Anak mulai terbiasa dengan kebiasaan yang diberikan ibunya. Kebiasaan yang diberikan ibu dengan membujuk mereka menggunakan handphone saat ibunya sedang sibuk, dan setelah ibunya tidak sibuk, anaknya tidak ditanyakan, kamu tadi nonton apa ceritanya, tidak ada komunikasi face to face dengan anak untuk menanyakan apa yang sedang dia lakukan sepanjang dia mencuci, menggosok, dan memasak. Ini loss pertama yang terjadi. Loss kedua apa? Kalau kebiasaan ini dibiarkan dari balita, usia balita, 3 bulan, misalnya anak itu sudah mulai merangkak, ibu sudah mulai repot nih dengan bayi-bayinya, dan akhirnya dia memilih untuk meletakkan handphonenya agar bayinya diam dan dia sambil mengerjakan pekerjaan lain dari usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai usia 5 tahun, kebiasaan ini melekat pada anak, maka anak akan mengalami gangguan psikologis yang cukup hebat. Bahkan sampai pada tahap anak kehilangan fokus dengan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Karena yang bagi mereka itu menyenangkan adalah gambar-gambar secara virtual yang dia lihat di layar kaca handphonenya. Sehingga ibu tidak lagi menjadi idola bagi dia. Tidak ada lagi, kalau dulu kan kita saat diajak ibu disuapin makan, terus kita jalan-jalan itu kegiatan yang paling menyenangkan. Kalau sekarang mau disuapin makan, nyalain dulu handphone, terus anaknya mau makan. Ibu jadi kehilangan peran, dan peran ini sudah digantikan dengan handphone. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi pastikan dari gambar yang saya share di sini, pastikan kita hadir saat anak-anak kita menggunakan media digital ini. Saat anak-anak kita menggunakan gadget, saat anak-anak kita menggunakan gawai. Jangan tinggalkan mereka. Mungkin kalau anak-anak yang sudah dari kecil beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan ini karena ibunya bekerja, akan lebih susah pada saat balita itu ada tahapan pendampingan dari usia 0 sampai 5 tahun. Ini ibu harus bekerja ekstra untuk menanamkan pondasi kebiasaan-kebiasaan positif apa yang diajarkan kepada anak sehingga akan membentuk kepribadian anak sesuai dengan konsepnya kita. Konsep kita Al-Qur'an dan hadis ya, panduan kita. Nah, kalau seandainya dari 0 sampai 5 tahun ibu tidak ada perannya untuk mendampingi anak tumbuh kembang anaknya karena dia sibuk bekerja, cari cara bagaimana untuk menjadikan anak tetap ibunya adalah tumpuan harapannya. Ibunya tempat dia bercerita, ibunya tempat dia berkomunikasi, ibunya tempat dia menjalin kemesraan sehingga handphone itu bukanlah hal segala-galanya bagi dia. Jadi saat ibunya pulang bekerja, dia akan langsung bercerita dengan ibunya. Kebiasaan-kebiasaan ini dibentuk dari usia balita. Dan jika ibu terlepas pandang pada saat proses tumbuh kembang anak ini, maka kita akan menerima konsekuensinya. Jadi banyak sekali fakta-fakta hari ini yang anak kita susah sekali terlepas dari handphone dan gadgetnya. Ini selanjutnya ini ada hasil survei ya yang untuk wilayah Bogor ya. Ini data tahun 2019 dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Ini realita ya ibu-ibu yang harus kita terima kenyataannya. Di Marzuki Mahdi itu menerima 2 hingga 3 pasien anak yang sudah kecanduan gawai, yang sudah kecanduan gadget. Ini fakta kita hari ini. Jadi akankah kita akan membiarkan anak kita menjadi korban selanjutnya? Tentu tidak ya ibu-ibu ya. Dari Januari hingga bulan Oktober 2019 ada 15 anak yang dirawat akibat kecanduan gawai. Mengerikan sekali ya, dan usia pasien itu yang kecanduan mulai dari 11 tahun hingga 17 tahun.
11 tahun ini lulus SD juga belum ya, masih kelas 5 kayaknya ya. Nah, ini fakta Bu, ini di tempat kita loh, di Bogor ya, di wilayah Bogor, bukan kota Bogor, tapi Bogor secara keseluruhan. Nah, ini coba kita lihat apa sih ciri-cirinya anak itu yang sudah mulai kecanduan ponsel, ya. Lihat, perhatikan anak kita. Lihat anak kita masing-masing ya Ibu-ibu ya. Apakah dia bermain handphone 6 sampai 5 jam? Ini kita simak ciri-ciri anak kita. Sudah main handphone 5-6 jam, berarti kita harus waspada. Berarti peranan kita lewat nih kalau sampai waktu anak bermain handphone lebih dari 6 atau 8 jam. Nah, kita lihat lagi, merasa cemas jika sebentar saja tidak bermain handphone. Nah, coba lihat. Anak kita rewel nggak? Kalau handphonenya diambil ibunya, rewel nggak anak kita? Ini coba di rewind ya Bu ya, anak kita masing-masing dilihat. Bisa nggak sampai mengamuk? Ada ya sebagian anak itu saat handphonenya diambil tuh dia akan histeris, akan marah-marah dan susah untuk ditenangkan ibunya. Mudah-mudahan ibu-ibu di Kemang tidak ada yang seperti ini ya anaknya ya. Ada anak yang kehilangan ketertarikan dengan dunia luar, dia menjadi antisosial ya setelah tumbuh kembang usia tahap kedua 0 sampai 5, 5 sampai 12. Nah, sampai ke tahap 12 tahun itu dia tidak mau beradaptasi sosial. Dia cuman bisa beradaptasi dengan fitur-fitur yang ada di layar ponsel. Nah, nauzubillah min dzalik ya Ibu jangan sampai anak-anak kita terkena ya dampak ponsel sampai separah ini. Terus ada anak yang berbohong kepada orang tua. Ibu harus tahu ya, ini ada hasil temuan 3 bulan yang lalu, anak usia kelas 4 SD itu dia mulai ketagihan game online dan memaksa ibunya membelikan pulsa agar dia bisa ikut dalam game online itu. Dan dia menang dalam game online itu, dia mendapatkan hadiah uang tunai dan berupa pulsa 300.000. Dan ini bikin dia jadi ketagihan. Nah, awasi anak-anak kita, pastikan jangan tinggalkan dia bermain handphone sendirian. Ini bahaya sekali ya. Nah, selanjutnya berbohong dengan orang tua, minta dibeliin pulsa agar di top up handphonenya. Nanti dia bisa belajar, bisa ikut Zoom. Padahal sebenarnya top up itu dia fungsikan untuk membeli token agar bisa memain game. Nah, ini hati-hati anak-anak kita ya Ibu-ibu ya. Terus bahaya selanjutnya adalah tidak respon terhadap orang tua yang menyapanya. Dipanggil tuh Andi, Andi atau Dika, siapa saat dipanggil 5-3 kali dipanggil, dia nggak menoleh saat ibu bapaknya memanggilnya. Ini mesti hati-hati, ya. Dan situasi di Bogor secara umum ya, yang terkini ini dari tahun 2017 sampai 2021 itu ya, sekarang kita 2020, penggunaan ponsel ini terus mengalami peningkatan ya secara nasional. Dari 2011 ini datanya 111,7 juta. Peningkatan ini merupakan hasil survei ya dari Kementerian Kominfo yang menunjukkan bahwa grafik penggunaan digital media itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan variatif penggunaannya ya. Nah, ini fakta yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, nah ini ada salah satu potongan percakapan psikolog anak yang saya kutip ya dari satu kolom psikolog anak, diskusi di sana di forum itu, yang seorang ibu menanyakan bagaimana cara mengatasinya, anak saya itu udah mulai ketergantungan gadget. Nah, tadi gejala-gejalanya kita lihat ya di antaranya sebelumnya. Nah, terus psikolog ini menjelaskan bahwa gadget memang menjadi media yang dapat membantu stimulus pembelajaran anak. Itu adalah media yang memang diciptakan untuk merangsang anak agar dia punya reaksi dari gambar-gambar visual yang disajikan melalui handphone. Gambar, suara, ataupun gerak-gerik dari gambar-gambar yang disajikan itu sangat mempengaruhi reaksi anak. Bahkan ada anak yang biasa melihat tayangan YouTube, dia jadi mendadak bisa berbahasa Inggris. Nah, ini ada banyak sekali yang terjadi seperti ini ya. Tapi
kita harus tahu stimulus yang diberikan oleh media digital ini, oleh handphone ini, oleh YouTube ya ataupun media-media yang berhubungan dengan virtual di gadget itu secara umumnya sudah membuat pandangan anak ini fokus. Dia nggak boleh diganggu. Ya, kita aja kalau lagi chatting itu dipanggilin kan kadang-kadang suka nggak fokus kan. Tar dulu ya. Biasanya akan balas seperti itu, akan kasih instruksi. Kita akan butuh waktu mungkin 10 menit lah, nanti direspon gitu. Nah, ini adalah fakta yang memang seorang ahli pun ya, seorang psikolog anak pun dia sudah mendeklarkan bahwa gangguan mental pada anak itu akan membahayakan kondisi tumbuh kembang anak jika kita biarkan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi topik-topik galau kita semua ya, para ibu yang yang suka atau tidak suka dalam kondisi pandemi ini. Waktu kita menggunakan handphone akan lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Tapi apakah kita akan membiarkan begitu saja keadaan ini atau kita akan berusaha untuk menyelamatkan amanah Allah ini untuk bisa menjaga mereka agar tidak terjebak dalam bahaya-bahaya dari digital media. Ya, ini ya salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan aturan waktu pada gadget. Ini kata anjuran psikolog ya. Tapi tidak semudah teori tentunya ya. Ada nanti tips dan triknya nanti saya akan berikan. Selanjutnya, nah, oke. Setelah kita membahas tentang fakta hari ini di sekitar kita dengan kehadiran gadget, masuklah kita pada situasi pandemi COVID ya. Genap setahun umur COVID di dunia ini merubah seluruh kebiasaan kita. Seluruh keseharian kita sudah berubah. Keselamatan publik terancam, perekonomian dunia terguncang. Kondisi kita saat ini benar-benar sulit secara finansial, sulit sekali untuk mendapatkan uang di situasi pandemi ini. Banyak suami-suami yang sudah di PHK, banyak pekerja-pekerja yang harus berhenti bekerja dan mencari solusi bagaimana untuk berbisnis secara digital, secara online. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Awal-awal pandemi jualan online memang laris manis, tapi sekarang saham Shopee saja itu anjlok sampai 50%. Ya habis, duitnya lama-lama habis gitu karena kita nggak kerja-kerja kan, dan perusahaan-perusahaan juga banyak yang tutup, dan ini kondisi dunia pada hari ini. Fakta dari pandemi ini memang telah merubah seluruh kebiasaan sosial kita, seluruh adaptasi sosial kita. Nggak ada lagi pertemuan tatap muka di sekolah, tidak ada lagi rapat-rapat di kantor, tidak ada lagi acara hajatan, kita tidak bisa lagi ketemu di halakoh-halakoh, kita tidak bisa lagi mengikuti daurah-daurah itu, Masya Allah, sedihnya. Bagaimana bahagianya kita saat kita bertemu sahabat kita, dan bagaimana indahnya saat kita berjabat tangan, kita nggak bisa menemukan lagi. Kita cuma bisa lihat lewat layar kaca, ya Allah itu Bu Heti makin tembem ya setelah COVID. Kita cuma bisa melihat seperti itu gitu, tapi kita nggak bisa lagi merasakan kehangatan kebersamaan seperti yang sebelum pandemi ini datang. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan digital media yang semakin meningkat. Ya, penggunaan telepon seluler itu sekarang adalah wajib. Telepon seluler ada nggak cukup, harus ada sinyal internetnya. Setiap rumah harus pasang IndiHome, harus punya kuota internet, harus ada kos untuk membeli kuota agar proses work from home bisa berjalan, agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita nggak ada pilihan lagi, no choice pada saat ini. Kita harus pesan makanan lewat Grab, lewat Gojek. Kalaupun kita waktu baru-baru di bulan Maret April itu ada temuan seorang ibu yang tidak pernah keluar rumah, dia hanya belanja sayur di warung dekat rumahnya, tapi dia terinfeksi COVID. Nah, saat situasi itu mungkin kita benar-benar ya polusi juga nggak ada gitu kan. Bogor tuh kayaknya bersih, Gunung Salak itu kelihatan terang gitu kalau kita lagi keluar. Tapi situasi kita di dalam rumah juga lama-lama jenuh dengan sekolah daring, dengan work from home. Ini yang situasi ini yang harus kita siasati.
bagaimana menghilangkan kebosanan-kebosanan kita di sepanjang pandemi ini. Padahal kalau kita rewind lagi ya, ketahanan keluarga yang seyogyanya itu, yang seutuhnya itu adalah di masa pandemi ini. Kenapa tidak ya? Karena ayah ibu ada di rumah, anak-anak semua belajar dari rumah. Tapi justru karena kita sudah biasa dengan aktivitas masing-masing di luar rumah, bersama-sama dengan anak-anak sepanjang setahun ini justru bikin ibu-ibunya malah terbalik ya, jadi stres gitu. Makanya saya bilang ini no galau, kita nggak boleh galau. Justru kita bahagia bisa mengamati tumbuh kembang anak kita 24 jam. Bisa meeting sebelum mandi juga kita masih bisa pakai kerudung, terus kita bisa Zoom. Kita bisa masak sambil off kamera, kita bisa masak-masak. Nah, terus kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita di rumah, menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, kita bisa tahu kesulitan dia saat mengerjakan tugas itu di tahap yang mana. Jadi sebenarnya ini nggak ada alasan bagi seorang ibu yang sudah diberikan hadiah oleh Allah anak ya, tidak ada alasan mencarikan apa ya yang bikin situasi pandemi ini menjadi damai di rumah kita tanpa harus teriak-teriak. Sudah ya main handphonenya, sudah ya nonton TV-nya. Tidak bisa kita meredam suara teriakan kita dari hari ke hari, yang ada kita yang stres nanti ya ibu-ibu ya. Jangan ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Ini yang akan kita carikan solusinya. Apa akalnya? Nah, mari kita simak ya apa fakta dari Kominfo. Ini situasi terkini setelah pandemi COVID ya. 93,52% penggunaan media sosial di Indonesia itu berusia 9 hingga 19 tahun. Ini rata-rata ini anak sekolah dan kuliah ya. Mungkin kalau anak-anak yang 1 sampai kelas 3 kayaknya masih belajarnya mungkin lewat Zoom ya. Saya juga nggak pantau ya Bu, di Ummul Qura bagaimana metode pembelajarannya. Lewat Zoom ya Bu Emil ya? Atau Google Classroom ya? Nah, ini Lewat penggunaan Zoom dan Google Classroom. Google Classroom ya. Jadi anak-anak SD juga sekarang harus bisa pakai Google Classroom ya. Nggak bisa lagi. Jadi tapi mungkin nggak semua sekolah ya, mungkin At-Taufik oke, Ummul Qura oke. Tapi saya rasa sekolah-sekolah di Kemang nggak semuanya juga belajar lewat Google Classroom ataupun Zoom ya. Mungkin sekolah-sekolah negeri, SD-SD negeri, bahkan saya 1 pekan yang lalu itu sempat datang ya ke satu lokasi yang ternyata sekolahnya tetap offline, anak-anaknya tetap ke sekolah. Dan di Cilengsi ya kalau nggak salah itu lokasinya, daerah Keranggan. Dan nggak sengeri yang bahas di media massa ya kondisinya itu. Anak-anak tetap belajar seperti biasa, tapi mereka memang tidak up di media massa untuk menyiasati, nggak heboh ya, kan nggak boleh berkumpul lebih dari 20 orang. Tapi kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara offline, guru-guru tetap masuk mengajar. Nah, mungkin di daerah Kemang ini nanti ibu-ibu juga bisa berbagi pengalaman sepanjang COVID ini apa yang dilakukan anak-anak di sekolah dasar, apakah tetap belajar secara online. Itu juga kalau ponakan saya itu sekolah SD negeri ya, kelas 2 SD, ada penanggung jawab kelas yang akan memberikan tugas-tugas dari guru per kawasan, per wilayah. Jadi memang tidak ada kuliah online, sekolah online sama sekali, nggak ada sekolah daring. Cuman mengerjakan PR-PR yang segudang, banyak banget PR ya, bukunya tebel-tebel banget, dan tugasnya itu dikerjakan setiap minggu dikumpulkan. Dan ini tentu akan menyibukkan orang tua di rumah. Kadang-kadang tugasnya aneh-aneh, anaknya suruh olahraga, terus nanti anaknya suruh bikin video tanaman-tanaman yang sebelumnya itu diberikan panduan lewat gurunya melalui teks ya, melalui buku panduan. Kerjakan halaman sekian dan silahkan buat video bagaimana cara menanam tanaman. Nah, ini bikin ibu-ibu juga jadi repot ya. Tadinya yang sekolah itu dikerjakan dengan bantuan guru, sekarang di rumah orang tua juga harus repot menyelesaikan tugas anak-anak yang notabene anak-anak juga nggak ngerti kalau nggak diajarin gitu kan. Nggak mungkin anak-anak baca buku aja mungkin
masih mengeja ya tulisannya. Nah, terutama anak-anak mungkin yang di usia tandika ya, sekolah taman kanak-kanak, kayaknya sekolah semua libur sekarang ini, nggak ada kegiatan. Nah Bu ini yang Dewi, membuat orang tua ya. waktunya agak dipercepat ya, maaf. Oke, tinggal berapa menit lagi Bu? Saya lupa bertanya tadi nih. Sebetulnya sudah mau selesai Bu, tapi nggak apa-apa, sedikit lagi lanjut aja. Seru ya. Saya kebablasan ini. Saya Ya, nggak bersemangat apa-apa, Bu. sekali. Nah, ini kondisi-kondisi kita yang ada pada hari ini ya. Ini nanti materinya boleh dibagikan, boleh dicek sendiri ya. Anak-anak itu mengalami gangguan kejiwaan secara psikologis di wilayah Bogor ya, setelah dia menggunakan handphone lebih dari 6 jam, 3 sampai 6 jam. Ini kondisi yang harus disiasati oleh orang tua. Nah, ini fakta ya untuk media digital, bahwa gadget menjadi media untuk membantu stimuli anak. Ya, tampilan audiovisualnya itu sangat dibutuhkan oleh anak, merangsang mereka untuk bisa melatih, harusnya ya secara teorinya bisa melatih mereka untuk berucap, oh ini merah, oh ini sepeda, ini mobil, ini motor, harusnya seperti itu fakta media digital. Tetapi saat anak dibiarkan sendiri menyaksikan tayangan-tayangan itu, anak tidak akan punya kemampuan untuk menyebutkan gambar apa yang mereka lihat, atau warna apa, atau gerakan-gerakan apa yang mereka dapatkan di gadget ini. Nah, solusinya memang internet ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Zaman sudah berubah. Suka atau tidak suka, kita harus wajib beradaptasi dengan penggunaan internet. Digital media sebagai kebutuhan pokok ya bagi kita semua pada hari ini. Nggak ada pulsa, susah. Nggak ada pulsa kalau dulu susah. Kalau sekarang nggak ada internet, makin susah. Ini kondisi kita. Mari kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kita lihat ya, ibu cerdas di era digital itu, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang paling utama adalah, nanti bisa dicek sendiri ya ibu-ibu ya, di surat Ali Imran ayat 159, bahwa kita harus berlapang dada dengan adanya COVID ini, dan kita harus munculkan jiwa pemaaf, tidak boleh marah dengan kenyataan, kita harus mendampingi anak-anak kita belajar, dan berdoa kepada Allah agar COVID ini segera selesai. Ini keywordnya. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mempersiapkan modul-modul kepada anak kita menggunakan media daring ini atau media digital ini kunci pertama yang harus kita persiapkan. Sandaran kita yang utama itu adalah surat Ali Imran ayat 3 159, nanti silahkan dicek ya ibu-ibu ya. Kita siapkan dulu diri kita. Ini COVID adalah dari Allah. Allah punya maksud menciptakan situasi ini agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar kita berlatih menjadi pemaaf, tidak boleh marah-marah. Maklumi situasi COVID ini, maklumi situasi anak-anak kita yang juga mereka tidak mau sebenarnya belajar lewat daring. Anak-anak itu secara realnya senang bermain di luar rumah. Kita kan pernah mengalami masa kanak-kanak kan. Dan yang paling utama itu adalah latih anak-anak kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kita bersama-sama di dalam satu anggota keluarga ini, justru kita akan punya banyak kesempatan untuk mengulang hafalan, memperbaiki bacaan, dan menambah doa-doa terbaik, menambah malam-malam yang indah dengan anak-anak kita agar suasana ini bisa kita lewati dengan damai. Suasana ini bisa kita lewati dengan bertawakal kepada Allah. Nah, ini keyword yang paling utama. Barulah kita masuk teorinya di dunia ya ibu-ibu ya. Kita lihat seperti apa. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Apa sih seharusnya yang harus dilakukan ibu pada masa pandemi ini? Pertama adalah berikan deskripsi kepada anak, ada waktunya offline. Buat kesepakatan. Di setiap rumah, di setiap keluarga, yang harus dipahami adalah hidup itu harus ada aturan. Sebagai Islam, kita aturannya sudah disusun di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai makhluk sosial berinteraksi di masyarakat, kita punya aturan, ada hukum, ada peraturan, ada undang-undang. Di dalam keluarga juga sama. Ada definisi kapan waktu offline yang harus disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Tidak ada alasan untuk melanggar aturan itu. Jadi kodratnya ayah dan bunda di dalam rumah itu adalah sebagai sebagai lembaga hukumnya.
Ya, membuat aturan agar anak-anak seluruh anggota keluarga, mau khadimatnya, anak-anaknya atau ponakan yang di rumah harus taat dengan peraturan itu. Jika memang komunikasi yang dibangun antara ibu dan anak ini bisa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh masing-masing keluarga itu, insya Allah kita akan bisa melewati situasi pandemi ini dengan damai ya, berdamai dengan keadaan ini. Apa yang harus dilakukan pada masa offline ini? Ini yang harus dipersiapkan. Ibu-ibu harus membangun komunikasi yang sehat. Ini penting. Jangan sibuk sendiri, ibu-ibu. Jangan sibuk sendiri. Jangan sibuk di dapur. Jangan biarkan anak-anak kita pada saat handphone, udah nggak boleh main handphone. Ini udah habis waktunya. Kamu udah cukup 3 jam. Sekarang tidur. Disuruh tidur anaknya, terus ibunya nanti main handphone. Atau disuruh tidur anaknya, ibunya lagi ke dapur, nyuci, masak, dan sebagainya. Bangun komunikasi yang sehat. Libatkan anak-anak, pergi ke dapur bersama. Atau lagi nyetrika, bantu anak-anak ikut melipat. Saat mencuci, bantu menjemur. Cari kesibukan-kesibukan yang membuat komunikasi kita dengan anak itu tetap berjalan secara baik. Berikan contoh positif, apa yang harus dilakukan seorang ibu jika memang kondisi pandemi ini berlangsung lebih lama lagi. Ibu-ibunya jangan give up dengan situasi ini. Kita berikan contoh-contoh. Ini loh Bunda, habis meeting nih, habis Zoom nih di sekolah, habis melakukan kegiatan dengan teman-teman di kantor. Nah, Bunda sibuk nih dengan kamu. Ayo kita sekarang memasak, kita siapkan makan siang atau siapkan makan malam. Lakukan kegiatan bersama-sama. Libatkan anak-anak dengan tanggung jawab. Jangan kerjakan sendiri. Anak harus tahu bagaimana caranya mengut daun di tanah, di teras rumah kita. Anak harus tahu bagaimana caranya melipat selimutnya. Anak harus tahu mencuci piring. Libatkan semua anak dengan seluruh aktivitas di rumah. Ini tugas menjadi sebagai seorang ibu. Dan pastikan kita menjadi pendengar yang baik. Duduk ya baik-baik dengan anak, handphone udah disimpan nih, udah nggak boleh anak main handphone. Udah ada waktu offline nih, sekarang nggak ada waktu main handphone. Tapi ajak anaknya bicara, dengerin dia ngomong apa, dia mau apa. Dengerin perasaannya saat handphone itu disita, apa yang dia rasakan. Atau apa yang dia rencanakan untuk tugas sekolahnya selanjutnya. Ajarkan anak kita untuk terbuka, nggak ada rahasia. Apapun yang dia sedang rencanakan, kamu harus bagi semua rencana-rencana kamu, semua timeline kamu, semua planning-planning kamu untuk sekolah, untuk teman-teman kamu, untuk apapun di dalam kehidupannya dia, orang tua harus mengetahui. Harus ada terbuka. Dengan begitu, ayah dan ibunya adalah hero-nya, bukan lagi sahabatnya, bukan lagi orang di luar rumahnya yang menjadi hero. Ya, latih bagaimana anak-anak berperilaku. Coba kita perhatikan anak-anak kita pada hari ini, ibu-ibu. Sulit sekali saat misalnya kita ajak anak kita lagi bersilaturahmi ke tempat teman kita atau ke tempat saudara. Pasti saat bersilaturahmi kita ngobrol, anak kita sibuk sama handphone. Anak kita tuh nggak adapt dengan lingkungan sekitarnya. Nggak mau diajak bicara, dia cuma sibuk sama dirinya sendiri. Ya udah dia ikut sama bundanya, mau silaturahmi ke rumah nenek, ke rumah kakek. Tapi pada saat sampai di tempat saudara kita, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nggak ada waktu bermain. Nah ini karena ibunya tidak pernah melatih anaknya untuk melakukan adaptasi sosial ini. Ini penting sekali ya ibu-ibu ya untuk accepting coping behavior dari orang tua ini penting sekali. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan ibu akan dijiplak-plak sama anaknya. Karena ibu itu adalah idola ya. Jadi kalau ibu tidak bisa memberikan contoh perilaku yang seharusnya nih, kita kan tahu nih kalau kita lagi di luar bersilaturahmi, kita ngobrol, ada tatap muka, ada face to face, mendengarkan, menyimak. Kalau kita nggak berikan contoh kepada anak kita hal yang sama, anak kita nggak akan mampu beradaptasi. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ini bahaya sekali ya. Tidak begitu perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, setelah kita definisikan, bikin peraturan kapan waktu offline, tahap selanjutnya, luangkan waktu untuk membuat strategi. Ya, ini setelah kita buat waktu offline, tahapan selanjutnya, mari kita rencanakan bersama-sama. Apa yang akan kita lakukan minggu ini, bulan ini, hari ini, kita buat peraturan bersama anak-anak. Dan jika memang harus menggunakan handphone, pastikan handphone atau komputer yang digunakan untuk berdaring itu ada di dekat kita. Oke, kita juga sibuk melakukan hal-hal lain, tapi jangan lepas dari pandangan mata. Pastikan anak kita dampingi pada saat dia menggunakan gadget. Nah,
Penyalahgunaan berawal dari ketidaksengajaan dan berujung pada kecanduan. Ini sering kali ya ibu-ibu ya. Ayo udahlah biarin anaknya lagi anteng, biarin aja. Nah akhirnya disinilah peluang kejahatan digital terjadi. Jadi kita sendiri sebenarnya yang membuat anak kita tuh terancam karena kita tuh nggak mengatur strategi yang tepat bagaimana agar penggunaan digital media ini bisa bersahabat, tidak mengancam anak-anak kita. Ya, kita harus pastikan peraturan itu kita sepakati, anak kita juga setuju dengan kesepakatan yang kita buat. Setelah kita mendengarkan pendapatnya dia ya, dia tuh maunya yang seperti apa, dan tentunya pendapat yang dia berikan harus dalam koridor yang semestinya, bukan dengan koridor versinya anak ya. Kadang-kadang versinya anak juga kadang-kadang nggak sesuai dengan teori ya. Nah ini yang perlu trik-trik khusus ya, ibu harus pandai berstrategi, orang tua harus pandai berstrategi sehingga dia bisa sediakan waktu begitu anaknya menggunakan gadget itu dia punya pilihan lain nih. Kalau dia stop nih, dia offline menggunakan gadget, maka dia ada solusinya. Ngapain nih kita kalau nggak ada handphone, nggak lagi offline dengan handphone? Bercocok tanam kah, menanam sayur kah, atau apa, berhidroponik kah? Nah, berikan alternatif kegiatan. Jangan biarkan anak kita bengong, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya menung-menung ya, bengong-bengong anaknya, terus akhirnya bosan dan akhirnya rewel, nangis. Ini nggak boleh ya, Ibu ya. Yang terakhir ini tingkatkan pengetahuan. Ayo, ibu-ibu semua, mari kita belajar, tingkatkan kapasitas diri, ya ini salah satunya ya. Hari ini kita telah meluangkan waktu, duduk menyimak materi, betapa pentingnya kita itu berkumpul untuk mengupgrade diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkini. Jangan sibuk dengan masa lalu kita saat kita usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau 12 tahun yang beberapa tahun yang lalu. Enggak sama situasi dulu dengan yang hari ini. Kita harus beradaptasi dengan media-media yang ada. Harus tahu bagaimana menggunakan handphone, harus tahu bagaimana bikin webinar ya Bu Heti ya. Ya, jangan biarkan anak kita merasa lebih pintar dari kita Ibu-ibu. Ini nggak boleh ya. Kemampuan menggunakan teknologi itu bisa dilatih. Teknologi ini cuma benda mati aja. Ya sementara kita diberikan akal oleh Allah ya pastinya kita harus bisa lebih canggih daripada teknologi itu. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Duduk bersama dengan anak dan perhatikan aktivitas mereka saat mereka menggunakan internet. Ini mungkin ya tips-tipsnya ya. Nah, barulah nanti di bagian akhir jika secara praktek teori dunia kita sudah menjalani trik-trik tadi ya, tips-tips tadi. Nah, kita harus lihat lagi bahwa di Islam sendiri itu diajarkan unsur-unsur komunikasi digital ini pada hakikatnya adalah unsur-unsur komunikasi yang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Ya, yang pertama dia adalah kaulan sakila, ya, komunikasi yang berpengaruh. Ini yang harus kita ingati, ibu-ibu. Media digital itu cuma sebagai sarana saja, cuma sebagai alat diberikan oleh Allah untuk kita bisa gunakan, melanjutkan kehidupan kita ini. Suka atau tidak suka, zaman ini sudah mendekati akhir zaman. Tapi kita tidak boleh lari dari prinsip-prinsip bahwa keluarga inilah yang akan menyelamatkan kita. Di hari akhirat nanti, jika anak-anak kita dihisap oleh Allah, ternyata dia tidak kita ajarkan, nggak tahu, si bundanya, si uminya nggak pernah ngajarin dia bersilaturahmi misalnya, atau hal-hal kecil lah, tidak bisa mengajarkan adab bagaimana berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang diminta pertanggungjawaban adalah kita. Pastikan kita bisa menjalin atau membangun komunikasi yang berdampak kepada anak kita, yang berpengaruh kepada anak kita. Bukannya kita tidak punya kemampuan untuk melihat apa sih potensi anak kita. Kalau kita punya hubungan psikologi yang baik dengan anak kita, kita tahu tumbuh kembang anak kita. Apa sih yang nggak benar? Apa sih yang berubah dari anak saya? Apa sih yang salah? Apa sih omongan saya yang salah? Apa sih komunikasi yang salah sehingga menyebabkan anak saya seperti ini? Banyak sekarang ini anak-anak yang notabene keluarganya dia memang ustadz dan sebagainya. Tapi justru sebaliknya, kondisi anaknya di luar dugaan, mengecewakan, bahkan menyedihkan. Jangan sampai kita berada dalam posisi ini. Jadi gunakan bahwa konsep dalam prinsip Islam bahwa
komunikasi yang berpengaruh itu dia haruslah kaulan sakila, ya. Dan selanjutnya dia adalah kaulan sadida, komunikasi yang tegas, ya. Jadilah ibu yang tegas, jangan memble, jangan plain-plan, ya. Dia harus kaulan baligoh, ya, komunikasi yang penuh makna, touching heart, menyentuh perasaan anak kita, sehingga anak kita tuh bukannya malah ibunya ngomong dia malah berlalu, dia akan menyimak nih, ibunya ngomong apa, uminya ngomong apa, dia akan menyimak apa yang disampaikan oleh ibunya. Itu adalah satu pesan yang sangat berharga bagi dia. Selanjutnya adalah kaulan layina, ya. Islam mengajarkan bahwa komunikasi dengan lembah lembut. Ini Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Even dengan anak kecil sekalipun, Rasulullah berusaha untuk jongkok dan mendengarkan anak kecil itu ingin berbicara apa. Ya, ini yang terakhir adalah kaulan ma'rufah, yaitu komunikasi yang penuh nilai kebaikan, jujur, dan solutif, ya. Harus punya solusi-solusi bagaimana agar media daring ini bisa kita gunakan untuk melewati atau melanjutkan kehidupan kita di masa pandemi ataupun nanti, ya. Saya yakin juga setelah pandemi ini usai, mudah-mudahan segera usai, ya. Kita juga sudah mulai terbiasa berdaring gitu. Nggak harus naik mobil pergi ke kampus atau pergi ke sekolah, kita diem di rumah begini saja sudah bisa memberikan banyak manfaat, ya. Mungkin itu ya Bu Heti dan Bu teman-teman semua, ya. Alhamdulillah, ya, materi kita ya, mudah-mudahan ini sedikit merefresh ya kita semua, dan silahkan nanti kalau ada sesi tanya jawab saya akan coba jawab sebisanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Bu Dewi. Masya Allah. Ini memang permasalahan mungkin banyak orang tua saat ini, ya, yang mendengar. Saya juga kebetulan bekerja di sekolah. Jadi orang tua murid ada yang pengen tatap muka karena sudah lelah dengan anaknya, ya, bahasnya anaknya tidak hanya satu, mungkin dengan crowdednya pembelajaran dan segala macamnya gitu kan, termasuk saya sendiri gitu. Dan yang Bu Dewi paparkan itu memang ya jujur ada juga tuh di anak saya gitu. Anak saya sampai kalau suruh dulu awal-awal tuh kalau nyebutin warna itu nggak pakai bahasa Indonesia, Bu. Jadi kalau ke warung tuh mau yang itu, yang green gitu. Yang mana? Ini yang hijau, bukan, yang green gitu dia bilangnya itu. Karena itu tiba-tiba jadi ke bahasa Inggris padahal saya tidak mengajari gitu, ya. Ya itu mungkin salah satu kesalahan juga. Dan mungkin kendala-kendala yang mungkin banyak ibu-ibu terutama yang bekerja, ya. Saat ini juga kan banyak yang justru ibu-ibunya yang bekerja akhirnya suaminya yang berganti karena banyaknya juga yang suami-suami yang di PHK gitu, ya. Jadi ada pertukaran tugas istilahnya berarti, ya, saat ini tuh banyak yang seperti itu juga. Piket, ya. Bu, piket. Saat ini takdirnya banyak yang berputar gitu, ya. Nah kebetulan seperti saya suami istri bekerja, nah itu galau, Bu, sebetulnya, Bu. Tidak boleh galau tapi tetap aja, Bu. Gitu ya. Nah untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang saja, ya. Nanti boleh bertanya di chat atau mau bertanya langsung boleh. Silahkan, nanti boleh raise hand untuk yang mau bertanya. Dibatasi sampai 3 pertanyaan, ya. Ini Masya Allah lengkap ini. ya ini, ya. Kayaknya dari RKI semua hadir, ya. Mudah-mudahan insya Allah nih. SPKK, ya. Ini juga ada Bu siapa tadi? Bu Surati, bertiga nih. Bu Surati, Bu Sadah, Bu Sri. Masya Allah, barakallah ya, Bu. Bareng-bareng kayak gini. Iya, ada pertanyaan ibu-ibu? Mangga, silahkan. Memang kalau saya tadi itu betul ya, gadget menggantikan peran ibu. Iya, sepertinya, Bu. Apalagi kalau nggak punya khodimah seperti gitu kan, ya, pulang kerja, cucian piring numpuk gitu ya, Bu. Cucian baju. Iya. Tapi memang ya ini dilema, ya. Ibu bekerja ini dilema sekali. Ini banyak sih bab-babnya sebenarnya yang bisa dikupas. Ini hanya kulit-kulitnya, ya. Saya coba intro untuk teman-teman di SPKK yang saya rasa mungkin di sekeliling kita juga hari ini semua ibu tuh udah mulai jenuh, ya, dengan situasi daring ini, sekolah daring ini. Harus kerja juga, terus harus daring juga. Iya, Ya, betul. kalau Oh iya, Ibu, ibu-ibu maaf. Boleh share screen-nya di close dulu? Oke, bentar ya. Iya, makasih. Nah, tadi
Ya ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Nanti ada door prize-nya loh Bu. Mana ya share screen-nya? Oke. Kayaknya ibu-ibu hebat semua ini ya. Sudah bisa hebat atau bingung juga sebetulnya. Semua yang dijelasin saya semua itu gitu ya. Kayaknya udah terlalu jelas mungkin, Bu. Materinya terlalu jelas ya. Oke. Ini Karena memang itu tadi betul gitu kan. Memang kadang pengennya kayak gitu ya, sabar dengan anak-anak menunggu gadget, sedangkan kita pulang kerja waktunya, pembagian waktunya yang kadang agak-agak ini ya. tapi Kalau kita pulang, memang budaya kita juga berdisiplin itu masih sulit diterapkan sepertinya, Bu. ya betul Jadi itu memang. jadi kayak masalah utama juga ya yang membuat akhirnya ibu-ibu tuh kecolongan dengan anak-anaknya. Ya mungkin bagi ibu-ibu di PSPKK mungkin nggak terlalu bermasalah karena kita insya Allah komunikasi dengan Allah itu baik ya. Jadi insya Allah kita bisa menjaga putra-putri kita dengan baik. Tapi bagi masyarakat kita yang awam, ini sebenarnya sudah peningkatan kejahatan digital, peningkatan gangguan mental anak, atau banyak lagi case-case lain yang memang dampak dari digital media ini tuh semakin mengerikan ya di luar sana. Ini baru-baru ini ya saya dapat informasi juga itu terjadi perkenalan lewat online ya, lewat media sosial, itu anak usia SMP sampai akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan orang tuanya dan pergi naik kereta api menemui temannya. Coba anak SMP itu mengerikan sekali ya. Ya memang kejadiannya itu ya, tidak satu dua saja sih kejadian seperti itu ya. Ya semoga Allah melindungi keluarga kita, anak-anak kita ya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gimana ibu-ibu? Sepertinya sudah sangat jelas ya. Kadang-kadang gini Bu, nanti kalau udah selesai acara baru oh iya ya, baru ada pertanyaannya gitu. Atau Saya suka jangan-jangan gitu, Bu. ini jangan-jangan ibu-ibunya lagi masak ini. Ibu-ibunya Bisa nggak ada yang jadi. hadir ini. Iya, ini kelihatannya ada gitu ya. Ternyata Pak di rumah itu wah ada yang lagi marut ya, ada yang Iya. lagi nyuapin. Ini kameranya off semua kayaknya ibu-ibunya Iya, lagi di fenomenanya dapur begitu ini. ya. Bu Dewi, Ya. mungkin kalau nggak ada yang nanya, boleh juga dikasih pertanyaan Bu Dewi. Ya, Ah, jadi ya. silakan tuh yang nyimak sama yang enggak. Bu Oke. Guru ya, galak banget. Boleh Udah kayak kasih dua sekolah ya? pertanyaan. Ya, Udah kayak nanti. sekolah ya, Bu ya? Iya Oh iya, nanti benar. ada Nanti ada yang foto bersama ya. ada door prize ya. Kalau nggak ada yang jawab, buat kita Bu Heti door Oh prize-nya. iya, nggak apa-apa. Kan saya tadi udah itu juga kan sama Bu Dewi membuat Enggak Bu cerita Dewi, gitu. dua aja. Ya. Silakan. Karena udah jam 10.13 nih Bu Dewi, kita Ya. udah kelewatan 13 menit. Ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama. Coba ibu-ibu yang ada di room Zoom ini berikan contoh masalah yang dihadapi sepanjang sekolah daring yang belum ada solusinya sampai hari ini. Itu yang Ya, pertama. raise hand ya, angkat tangannya. Saya yang raise hand nanti. Apa tadi Bu Dewi pertanyaannya? Berikan salah satu contoh aktivitas daring yang dijalankan bersama anak sepanjang pandemi ini yang belum ada solusinya sampai hari ini. Yang belum ada solusinya. Ayo apa Bu? Kayaknya ibu-ibu udah punya solusi semua nih. Saya udah tahu. Tahu ngakalinnya gimana ya? Iya. Oh itu ada yang itu Bu, angkat tangan tuh, Bu Ita, ayo Bu Ita. Bu Ita, oh iya, mangga Bu Ita, Masya Allah, Ya. Bu Ita ini luar biasa, ibu yang Bismillahirrahmanirrahim. hebat. Ya. Kalau saya contoh realnya itu masih bedakan ketika si anak itu belajar dengan tidak belajar. Apakah belajar itu sudah selesai atau belum? Soalnya ketika ditanya ini untuk saya pribadi gitu ya, kakak
sudah selesai belajarnya? Iya Mi, ini masih gitu ya. Gitu. Ketika saya cek, oh iya betul memang ya saya belajar. Tapi setelah mungkin tinggal, walau alam ya, masih betul belajar atau tidak. Itu yang masih mungkin saya pribadi sulit mengontrol atau mengecek apakah anak-anak saya itu memang ketika saat belajar itu betul-betul sudah selesai atau belum gitu. Nah itu masih yang masih agak kerepotan untuk mengontrolnya. Seperti itu Bu Dewi kalau saya pribadi. Oke. Tadi Bu Ita pertanyaannya bagus ya. Ini Ada kayak lagi? rasanya Ayo, satu mungkin. lagi Bu Dewi. Ya, boleh. Silakan. Enggak, maksudnya Bu Dewi nanya lagi. Oh, nanya Kayaknya lagi. kan belum ada yang Ada ngomong. pertanyaan Bu Pertanyaan yang Dewi. Contohnya Ada dari pertanyaan lagi. daya sinyal. Itu pertanyaan apa ini ya? Yang tadi. Oh, di itu chat ya? masalah deh. Itu masalah. Oh iya, masalah yang belum terpecahkan ya. Dari nggak ada sinyal dari Bu Susi Wulandari. Oke, Bu Susi dan Bu Ita ya. Kita jawab Iya. dulu dua atau ada lagi mau di ini? Sama Oke, jawaban silakan. yang pertanyaan berikutnya juga masalah kita bersama sinyal. Udah 3 tuh ya. Bu. Mangga Iya. dijawab aja Bu Dewi. Oke, sip ya. Oke, untuk Bu Ita dulu ya. Bu Ita, tadi di materi saya ada 3 strategi yang harus kita siapkan untuk berdaring-daring di masa COVID ini. Sebenarnya ini bukan masa COVID aja ya. Selama kita menggunakan digital media, 3 tips ini harus kita terapkan. Pertama, ada peraturan. Ya, ibu harus bisa membuat peraturan dengan anaknya kapan dia akan menggunakan handphonenya untuk belajar dan berapa lama durasi yang boleh dikerjakan. Kita bisa mengukur kalau soalnya di matematik misalnya, pelajaran matematik kalau di sekolah itu berapa menit waktunya. Mungkin kalau 2 jam sudah selesai, ya berarti siap atau tidak siap soal itu harus dia tugas itu harus dia selesaikan gitu kan. Nah, ini buat peraturan gitu ya. Jadi yang kedua itu tipsnya adalah luangkan waktu. Ibunya harus kalau memang udah tahu nih anaknya itu kayaknya ngakal-ngakalin nih, nggak tahu udah selesai, nggak tahu belum nih sebenarnya anaknya. Berarti ibu harus suka nggak suka ya dia memang kalau dia mulai curiga dengan anaknya, sesekali itu duduk sebelah anak yang ngerjain tugas. Kayak kita dulu kan pada zaman sekolah ngerjain pelajaran itu di jam pelajaran yang pertama itu berapa ya? Dari jam 8 sampai jam 9. Itu udah selesai. Saya berhitung atau menulis. Nah, nggak akan pertanyaan dari guru misalnya dikerjakan bab 1 dan bab 2, ternyata dia menghabiskan waktu 4 jam nggak kelar-kelar. Itu nggak mungkin kan? Masih belajar, masih ngerjain. Ya sebenarnya dia ngerjain apa sampai waktunya udah lewat dari 2 jam dia nggak kelar-kelar. Sebanyak apa soal-soalnya? Coba dampingi. Coba dicek apa yang dikerjakan anak itu sudah sesuai belum? Atau jangan-jangan dia bukan ngerjain tugas tapi sambil ngobrol sama temannya nomor 1 tuh lu tahu nggak jawabannya apa gitu kan. Ini bahaya lagi kalau dibiarkan. Selanjutnya setelah dibuat aturan, diatur strategi bagaimana anak ini untuk bisa menyiapkan tugas-tugas itu dengan tepat waktu. Ya, 3 hal ini yang kalau bisa disiapkan ya. Ibu-ibu juga harus mengawasi putra-putrinya setelah panjang dia mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi jangan kecolongan ya Bu Ita ya. Dia akal-akalin nama anaknya. Terus yang pertanyaan kedua itu terkait sinyal dan pulsa. Itu siapa itu sponsornya ya? Ini kalau di daerah saya ya Bu ya di Koramil ya. Bukan kayaknya Koramil deh. Itu atau Polsek itu ada internet center namanya. Nah, anak itu dikasih tugas oleh sekolah mengerjakan tugas-tugas tertentu, tapi kita nggak ada duit buat beli pulsa atau kita nggak ada duit untuk beli kuota internet. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, kalau berlaku nggak untuk anak-anak sekolah dasar atau hanya untuk anak kuliah saja, itu ada pulsa gratis yang memang dikasih oleh pemerintah. Berlaku nggak itu? Saya nggak tahu juga ya kalau di. Ada Bu, ada. Nah, ada ya. Nah ini bisa dimaksimalkan ibu-ibu, bisa digunakan. Kalaupun seandainya tidak bisa menggunakan, tidak kebagian pulsa gratis ini,
rasanya banyak sekali ya volunteer di masa sepanjang pandemi ini yang memang turun ke desa-desa ada mobil ya kayak mobil internet gitu yang dia memberikan sinyal gratis dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita yang harus menandakan kalau posisi kita memang jauh dan memang tidak ada sinyal dan tidak sanggup juga beli kuota, kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya di mana ada internet center. Entah itu di balai desa, karena pembelajaran daring ini kan sudah ketetapan dari pemerintah. Nah, seharusnya memang ada lokasi-lokasi titik-titik di setiap daerah itu yang memang ada internet centernya. Setahu saya ada ya, tapi nggak tahu kalau di daerah-daerah Ada, lain itu Bu. nggak ada. Saya juga ada di kompleks saya tuh, kumpulnya itu di Posyandu. Tapi akhirnya jadi berkumpul, Bu, anak-anak, Bu. Ini dilema kita semua ya. Jadi akhirnya main bersama gitu. Berarti kita harus mengatur lagi, Bu, strateginya. Mengerjakan tugasnya itu kapan yang tidak ramai, ya kita sendiri yang akan membuat aturan untuk anak-anak kita kan. Tahu di Posyandu itu memang selalu ramai, cari jam yang tidak ramai untuk dia bisa, kamu cuma ada waktu 1 jam untuk mengerjakan tugas ini. Kalau perlu kita dampingi gitu agar bisa ada sinyal untuk dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi tidak boleh mati gaya ya ibu-ibu ya. Kita harus punya alternatif ya, solusi-solusi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi selama kita berdaring-daring di masa COVID ini. Iya, betul. Oh, tadi saya sih menangkapnya dari Bu Ita ya, Bu. Kayaknya Bu Ita juga kan bekerja ya. Sama seperti saya. Jadi tadi kan pertanyaannya, udah belajar atau belum? Kita mungkin sedang di tempat kerja ya, Bu. Saya begitu, Bu. Mas sudah selesai itunya. Udah. Ternyata, Bu, di akhir semester itu daftar tugas menunggu dari wali. Ini yang bagian ini tanggal sekian belum ya? Ini tanggal sekian belum ya? Itu Mama langsung stres ya. Mama mengerjakan laporan akhir juga sebetulnya. Ya, ini problematika ya ibu-ibu bekerja ya. Betul, jadi kalau aku ada satu tips juga ya itu ya. Kalau memang tugas sekolah itu harus dikerjakan pada jam-jam tertentu, ya ibu-ibu harus rela, dia harus mendampingi anaknya mau secara online, ya tetap dia harus nungguin anaknya pakai Zoom ya. Tungguin anaknya sampai PR selesai. Ya, itu konsekuensi lah. Harus dijalani gitu, suka atau tidak suka ya memang kita harus menyiapkan waktu untuk dia bisa menyelesaikan tugasnya. Jangan dibiarin sendirian. Iya betul, Bu. Ya, yang pasti memang buat ibu bekerja itu jadi memang 2 kali lipat lelahnya ya, Bu. Ya, itu pilihan ya. Pilihan ibu bekerja harus menopang ekonomi keluarga dan harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, jundi-jundinya, bertanggung jawab dengan suami, bertanggung jawab dengan urusan rumah. Ya, itu konsekuensi yang harus diambil oleh seorang ibu bekerja. Suka atau tidak suka, kita harus menjalankannya dengan besar hati. Tadi di slide kita yang terakhir ya, Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kita sanggup ya, kecuali kita mampu. Nah, insya Allah situasi ini kita bisa lewati bersama-sama, saling membagi cerita, memberikan semangat untuk sahabat-sahabat kita yang sibuk bekerja, mungkin punya banyak tips dan trik ya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Iya betul. Gimana ini ya? Ada satu lagi nih kayaknya nih. Ada satu pertanyaan. Kalau anak TK durasi daringnya berapa lama ya? Oh gitu. Oke. Baik. Atau diselangi tepuk dan bernyanyi karena untuk diselangi itu semua kebutuhan waktunya lama. Kalau apakah ideal untuk anak TK? Oke. Ini bagus ya pertanyaannya ya. Untuk ibu-ibu yang usia anaknya masih 0 sampai 5 tahun, berapa lamakah waktu efektif saat anak itu boleh menggunakan media, menggunakan gadgetnya, atau menonton TV ya, apapun itu. Kalau dulu sih zaman saya, anak-anak saya masih kecil, memang sampai sekarang ya di rumah tuh nggak boleh ada TV. Memang TV itu bukan media wajib bagi kami. Nah, kalau sekarang kebanyakan orang tua itu kalau nggak ada TV itu merasa ketinggalan. Saya nggak ketinggalan tuh nggak ada TV gitu. Tapi itu saya ya, tidak untuk ibu-ibu lain. Berapa lama durasi yang maksimal boleh kita toleransi untuk anak kita bisa menggunakan media ini? Yang paling efektif itu 3 jam saja, Bu. 3 jam itu juga sudah maksimal banget. Gimana mengaturnya? Kalau anak ini kadang-kadang ada ibu yang memang dia
mencarikan jalan keluar untuk anak yang rewel ini lewat handphone. Ya kalau sekarang biasanya makan ya, yang kebiasaan saya perhatikan anak-anak kecil itu saat makan dia nyalain YouTube terus disuapin habis tuh makannya. Kalau YouTube-nya dimatiin anaknya jadi nggak makan gitu kan. Nah ini yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu. Kalau memang kita bekerja, jangan biarkan anak-anak kita dibujuk dengan handphone untuk dia menghabiskan makanannya. Itu nggak boleh sama sekali ya. Kalaupun seandainya kita harus menggunakan handphone untuk balita 0 sampai 5 tahun ini sebagai alternatif solusi bagi pengetahuan anak, edukasi anak, ya memang kita harus dampingi anaknya. Nggak ada usia anak 0 sampai 5 tahun tuh dibiarkan ibunya untuk menggunakan handphone sendirian tuh nggak boleh ya ibu ya. Nggak boleh, nanti ibunya anaknya jadi mengidolakan handphone daripada ibu, nanti sedih nanti. Ya mungkin begitu ya Bu Emi ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau saya lihat tuh pertanyaannya tuh itu Bu, apakah hanya untuk tema atau diselingi tepuk dan bernyanyi? Karena kalau untuk selingi itu membutuhkan waktu yang lama. Bantu menjawab tidak? Nah ini guru TK nih. Tuh Bu guru TK. Ya Bu Lela silakan. Saya Bu Guru TK kebetulan ya. Ini pertanyaannya kan Bu, untuk anak TK durasi daring kira-kira itu berapa lama ya? Apa hanya untuk tema atau diselingi tepuk dan bernyanyi? Karena kalau untuk diselingi itu semua butuh waktu yang lama katanya. Bagaimana solusinya? Kebetulan saya mengajar TK ya. Jadi kalau kegiatan TK itu biar bervariasi juga, memang tidak hanya tema gitu ya atau tepuk. Tapi memang sebetulnya kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari dalam kegiatan offline gitu ya, tatap muka, dilaksanakan di Zoom biasanya kalau saya ya di sekolah itu 1 jam. Segitu ngegigitnya. Ini rasanya bisa dengan apa? Orang mah terus terus juga tema dan juga kegiatan utamanya apa tuh yang akan dilaksanakan. Nah itu bisa dilaksanakan di Zoom kalau memadai ya atau memungkinkan untuk dilakukan Zoom seperti itu. Cuma kalau yang masyarakat menengah itu biasanya mungkin hanya video call ya, begitu ya. Dilaksanakannya yaitu paling bisa dilaksanakan misalnya per 8 anak kegiatannya ya, kayak video call. Hafalan, ngajakin ke Umi mana? Ngaji seperti itu. Nah, kalau tugas-tugasnya bisa dilaksanakan dengan pemberian LK. Ini aja. Gitu. Mungkin itu sudah dilaksanakan di TK-nya Bu Emi, hanya mungkin variatifnya harus lebih banyak ya Bu Emi ya. Seperti itu kalau kegiatan kami. Masih sama nih. Ternyata dinamikanya banyak. Ini Bu Dira handphonenya coba di-mute ya. Bu Dira di-mute dulu ya. Bu Heti admin. Itu Bu Emil udah. Ya, ternyata memang ya masing-masing anak itu punya pola sendiri-sendiri dan guru juga punya metode sendiri-sendiri. Ini pengalaman Ibu guru TK ini sangat berharga sekali mungkin ya untuk kita bisa mencari bagaimana sih triksnya. Ya apapun itu offline dan online itu nggak mungkin sama. Ya kita bisa mencari cara bagaimana anak-anak tetap belajar secara online. Fokus anak balita 0 sampai 5 tahun itu berbeda dengan anak 5 sampai 12 tahun. Saat kita menggunakan media untuk dia bisa berfokus, ini dari pengalaman riset yang pernah saya jalankan, anak itu cuma bisa berfokus 10 menit ibu-ibu. Lewat dari 10 menit itu bye-bye, nggak ada yang bisa dia simak. Jadi setelah kalau misalnya kita harus menjalankan daring dengan anak-anak 10 menit, pastikan quality time dengan 10 menit itu. Ya kalau memang harus divariasikan dengan bertepuk atau dengan tematik seperti yang solusi yang diberikan Ibu Lela tadi, ya boleh, tapi pastikan durasi waktu yang digunakan untuk berdaring itu tidak melebihi kapasitasnya. Ini untuk pembelajaran mungkin waktunya tidak sama seperti saat dia bermain dengan handphonenya di rumah. Kalau untuk pembelajaran waktu 10 menit itu sudah berharga sekali untuk anak-anak bisa melatih fokusnya dengan apa materi yang disampaikan oleh ibu guru melalui daring. Benar tidak, Bu Lela? Ya. Nah, makanya kita perlu inovasi-inovasi, ada energizer biar anak-anak kembali fokus begitu. Dan pastikan harus menarik kegiatannya di Zoom itu. Betul sekali. Mungkin itu ya, mudah-mudahan membantu Ibu Emi. Ya. Iya, terima kasih. Bu Emi ya. Iya, terima kasih Ibu Lela dan Ibu Dewi.
bermanfaat sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Masya Allah. Ini Wemi kayaknya guru Alhamdulillah ya. TK juga deh nih. Iya, Iya, Ibu kayaknya. Lela, kita tetanggaan. Masya Allah. Ini yang di mana nih? Bisa colek itu masuk ke rumahnya ya. Tapi ya Oh se- iya iya. sepanjang Ibu Lela. sepanjang 10 bulan berdaring, sepanjang pengalaman saya 10 bulan berdaring, karena kebetulan siswa yang saya ajarkan itu kan levelnya mahasiswa ya. Iya. Itu 10 menit pertama anak-anak itu sangat menentukan pada 10 menit selanjutnya. Kalau perkuliahan itu berlangsung biasanya tatap muka itu 50 menit. Bayangkan selama 50 menit perkuliahan itu kita harus online dengan Zoom, itu sangat menjemukan Ibu-ibu, sangat menjemukan. Apalagi anak-anak yang usianya masih balita ya, masih 5 tahun yang kanak-kanak. Dia nggak akan fokus, bahkan ada yang tidur dia saat dia Zoom tuh dia lagi tidur gitu. Enggak. Ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini ya. Jadi memang kita sebagai guru yang harus kita udah tahu nih kemampuan anak itu untuk berinteraksi fokus itu hanya 10 menit pertama. Itu menentukan 10 menit selanjutnya. Berarti sebagai seorang guru, ya benar kata Bu Lela tadi, dia harus menginovasi. Apa sih kira-kira kegiatan belajar mengajar yang dijalankan untuk daring ini tanpa kehilangan makna dari kurikulum yang sudah diberikan. Nah, ini bisa ya untuk teman-teman yang memang background-nya adalah seorang guru, ini bisa mencari cara ya kayak mungkin kalau Google Classroom yang ngasih tugas enak kerjain. Tapi feel dari tugas yang diberikan itu, capaian dari kurikulum yang diberikan itu belum tentu bisa maksimal. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya Ibu. Oke, mungkin waktunya masih ada. Cukup kali Bu, ini ya sudah 10:30 ya, sudah 3 orang penanya tadi juga. Ini ada pertanyaan nih, TV Alhamdulillah sudah bisa hampir 10 tahun puasa. Bukan pertanyaanku curhat kan? Ternyata itu curhat Bu. Oh curhat, oh ya udah. Curhat emak-emak yang bekerja. Semoga Ibu Yuni bisa melewati masa-masa adaptasi tanpa TV ya. Sudah Bu, sudah 10 tahun katanya. Sudah berhasil ya. Oke. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai ini. Ibu bisa dibuka nggak Bu? Kita foto bersama Bu. Ininya Bu. Apa? Semua. Mari berfoto. Videonya. Kita foto bersama bareng-bareng. Masya Allah. Barakallah ya ibu-ibu. Duh, ada bundanya Zimam juga itu. Semoga dimudahkan ya Bu. Jadi Bu Dewi pencet apa nih Bu Dewi? Iya. Iya. Ini aku mau kasih background di fotonya. Mengapa orang beriman diuji? Nah, gitu. Fotonya nggak bisa Ini bareng-bareng Bu full jadinya, stream, Bu. ntar aku matiin dulu. Oke, ntar. Oke. Oke, sip. Oke, ini masih ada yang belum ini mungkin masih pada sibuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siap ya. 1 2 paling manis Bu, yang paling manis Bu posisinya Bu. Siap ya. 1 2 1 2 3. Bu EM lagi di mana tuh Bu EM? Siap lagi ya. 1 Sukabumi. 2 Lagi di Sukabumi. 3. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khairan buat semuanya ya yang sudah hadir. Oh iya. Nah, kita kan tadi ada door prize ya Bu ya. Jadi tadi itu ada yang pertama kali masuk tadi pendatang ya Bu ya. Yang hadir duluan nomor absennya. Nggak tanda tangan dulu ya Bu. Bu Juwita ya katanya tadi yang pertama kali hadir itu. Masya Allah, barakallah ya. Sudah semangat hadir duluan. Sambil masak soalnya saya Ustazah. Iya Bu, saya juga biasanya begitu Bu, hampir semua ibu-ibu begitu kayaknya. Barakallah ya, terima kasih sudah hadir awalan di sini. Terus juga Bu Ita ya, Bu EM sekarang di Sukabumi terus ya? Sama Bu Sukabumi ya Bu. Lama di Sukabumi, masih suka pulang ke Bogor.
Baik, jadi kalau ini tolong nanti nomornya dicatat ya Bu. Insya Allah ada sedikit Hadiah ya. apa ya? Ada Cendera sedikit hati, hadiah. cendera hati. Surprise. Iya betul. Jadi tolong, atau mungkin ada yang sudah punya nomor saya boleh langsung ke nomor saya ya. Ini kayaknya ada beberapa yang Ibu Juwita boleh ditulis nomornya ya Bu. Bu Susi Wulandari. Bu Susi sedang on kah? Bu Nur mana nih, Bu Nur nih? Atau hubungi nomor saya saja ya. Saya tuliskan nomor saya ya. Bu Ida nih. Apa kabar Bu Ida? Di chat aja ya. Nomor saya tuliskan di chat, mangga. Untuk mencatat nomor saya nanti silahkan hubungi saya. Untuk Ibu Juwita, Bu Ita, Bu Susi Wulandari, dan Bu Emi. Iya, mangga di atas ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Bu Heti, ya? Bu Heti, tadi Bu Juwita, Bu Ita, Bu Suci Wulandari. ya? Ya Bu Suci Wulandari. Satu lagi Bu Emi tadi yang bertanya Bu. Iya, Bu Juwita, Bu Ita, Bu Susi Wulandari, sama Bu Emi. Iya. Itu ya, alhamdulillahirobbilalamin. Aku izin pamit dulu ya. Oh Ada iya Bu sesi Dewi. selanjutnya Yang lahir ya. Oke ya, assalamualaikum terus. semua, jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam. Bu Heti, Bu Ita, Bu Emi kenapa Bu? Kenapa? Bu Emi Bu Emi menghubungi Bu Heti ya? Iya. Oh gitu. Alhamdulillah. Saya ya Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih juga ya atas kehadirannya semua buat ummahat di sini, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama kami di sini untuk meramaikan acara kami. Semoga menjadi pahala dan menjadi ladang amal ya untuk keberkahan bersama semuanya. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun sadayana, jazakallahu khair. Buat yang liburan selamat liburan ya. Allah ya. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum. Terima kasih ya. Semuanya, Bu Heti, Bu Emi, semua panitia. Iya, turnuhun Bu Ita. Turnuhun Bu Ida. Jazakillah. Jazakillah semuanya. Iya, Bu Cuita. Mangga hubungi saya Bu Cuita ya. Bu Susi Wulandari itu orang ini ya, Raja Bungur ya? Bu Susi. Oh iya, Ranca Bungur Bu. Ada. Catat dulu ya nomor HP-nya nanti hubungi Bu Heti. Susi Wulandari. Oh, tak aya. Bu Susi masih on kah? Jauh dari gadget, jangan ini. Kita end aja berarti Bu Heti ya. Iya, saya tutup ya. Semoga sudah dicatat nomor saya ya, supaya nanti tidak kehilangan jejak. kehilangan Bu jejaknya. Heti, ya kemana saya pesan buku kan ya? Iya, Bu Emi. Oh iya, Bu Emi, ya Allah, terima kasih banyak Bu Emi ya, semoga Sama-sama, manfaat Bu. nomornya sudah disimpan. Terima kasih juga. Iya, semoga Assalamualaikum. manfaat ya Bu. Iya. Oke, saya tutup ya Bu ya, semuanya ya. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.